Halo semua, dunia perbankan Indonesia digegerkan dengan hilangnya dana gereja Katolik senilai 28 miliar rupiah di Bank BNI. Dana tersebut merupakan uang kolekte, tabungan jemaat, dan dana komunitas gereja yang selama bertahun-tahun disimpan di bank tersebut. Lagi pula 28 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Menarik atau memindahkan uang dalam jumlah sebesar itu tidak seperti menarik uang di ATM. Lembaga sebesar Bank BNI seharusnya memiliki standar kontrol yang sangat ketat. Apalagi seharusnya ada OJK yang mengawasi transaksi besar yang terjadi di bank pelat merah milik pemerintah, yang terdaftar resmi dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Ketidaktahuan Bank BNI tentang bagaimana uang itu bisa hilang dan siapa yang bertanggung jawab adalah masalah besar yang terjadi di dunia perbankan di Indonesia. Salah satu masalah besar adalah jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank hilang dan beramai-ramai menarik uang dari bank. Bank bisa kolaps dan efek dominonya bisa membuat seluruh ekonomi lumpuh. Oleh sebab itu, saya berharap kasus ini menjadi perhatian khusus pemerintah dan kita semua. Mari kita baca dulu beritanya. Ini dari Suara Sumut. Geger, dana gereja 28 miliar rupiah diduga raib dari BNI. Ratusan jemaat kepung kantor cabang. Ratusan jemaat gereja Katolik Paroki AEK Nabara membanjiri kantor BNI cabang Rantau Prapat pada Kamis 12 Maret 2026. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Dipimpin langsung oleh Pastor Paroki RP Yonas Sandra Malisa, SX, masa menuntut kejelasan terkait dana kredit union atau CU milik gereja dan umat yang nilainya mencapai angka fantastis, 28 miliar rupiah, yang diduga telah raib dari rekening bank. Setibanya di depan kantor BNI, para jemaat bersama pastor, suster, dan pengurus CU Paroki AEK Nabara dengan tegas menyampaikan aspirasi mereka. Mereka mendesak pihak bank untuk memberikan penjelasan terbuka dan transparan mengenai keberadaan dana CU yang selama ini dipercayakan untuk disimpan di BNI. Keresahan di kalangan umat dan masyarakat semakin memuncak akibat ketidakjelasan ini. Aksi yang berlangsung sejak pagi hari tersebut, meskipun sempat diwarnai ketegangan, tetap berjalan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Dana 28 miliar rupiah tak jelas, BNI tawarkan dana talangan awal. Kekecewaan jemaat memuncak lantaran hingga kini mereka belum mendapatkan kepastian mengenai dana CU sebesar 28 miliar rupiah tersebut. Menanggapi tuntutan ini, Kepala Cabang BNI Rantau Papat, Muhammad Kamel, menemui para jemaat. Kamel menjelaskan bahwa sebelumnya, pihak bank telah mengadakan pertemuan dengan pastor dan pengurus CU Paroki AEK Nabara untuk membahas persoalan ini. Dalam pertemuan tersebut, BNI menyatakan komitmennya untuk memberikan dana talangan awal sebesar 7 miliar rupiah sebagai langkah penyelesaian. Kami akan memberikan dana talangan sebesar 7 miliar rupiah selambat-lambatnya pada 31 Maret 2026. Janji Kamel di hadapan massa. Namun, untuk penyelesaian pembayaran selanjutnya, BNI masih menunggu proses verifikasi dokumen internal yang sedang berjalan. BNI klaim masih verifikasi, pastikan tanggung jawab penuh. Ditemui terpisah pada Jumat 13 Maret 2026 sore, Muhammad Kamel kembali menegaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap verifikasi mendalam terhadap arus kas masuk dan keluar dana CU Paroki AEK Nabara. Ia juga memastikan bahwa BNI, sesuai arahan dari pimpinan pusat, berkomitmen penuh untuk bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi. Proses verifikasi masih berjalan. Kami memastikan persoalan ini akan diselesaikan sesuai arahan pimpinan pusat, tegasnya. Dana CU Paroki AEK Nabara sendiri diketahui telah lama disimpan di BNI Kantor Cabang Pembantu AEK Nabara, dengan total mencapai 28 miliar rupiah. Namun pada Februari 2026, dana tersebut secara mengejutkan diduga raib. Kecurigaan semakin menguat setelah Kepala Kantor Cabang Pembantu tidak dapat ditemui saat pengurus CU berulang kali mencoba meminta penjelasan. Karena tidak adanya jawaban yang memadai, pengurus CU akhirnya menggelar rapat anggota dan memutuskan untuk melakukan aksi massa ke BNI Cabang Rantau Prapat. Melalui aksi ini, para jemaat berharap BNI segera memberikan kepastian dan mengembalikan dana gereja serta umat yang hilang.
Mereka menekankan bahwa penyelesaian kasus ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Jemaat juga tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah lanjutan jika persoalan ini tidak segera diselesaikan. Ini dari Kompasiana. Aneh bin ajaib, dana milik umat gereja di Aik Nabara hilang kala disimpan di Bank Nasional. Malam ini, seperti biasa demi menemani anak perempuan bungsuku belajar, maka mamanya anak-anak yang doa lingkungan alias doling masa prapaskah yang dilaksanakan setiap Senin malam sampai Kamis malam. Sambil menemani si boruku ini belajar karena besok ujian, sesekali untuk mengusir kebosanan saya memeriksa layar handphone saya. Tiba-tiba, di grup WhatsApp ex-seminari 95 masuk pesan berantai yang bunyinya membuat saya terkejut ketika membacanya. Betapa tidak, pesan pertama yang masuk adalah sebuah gambar dengan tulisan, Bank BNI menggelapkan uang gereja Katolik Paroki Aik Nabara 28 miliar rupiah, kembalikan uang gereja dan umat. Spanduk itu dibentangkan di depan umat dan pengurus gereja paroki yang sedang rapat. Sontak pesan di WhatsApp grup tersebut membuat saya terkejut disambung dengan emotion teman yang mengirim, emotion menangis. Dan teman yang berada di Aik Kanopan membalas percakapan tersebut dengan pesan sebagai berikut. Bapak Ibu, terima kasih masukan dan pendapat dari Bapak Ibu. Semoga kita yang ada di grup ini juga keluarga kita dapat membantu agar masalah ini selesai. Lebih lanjut, pesan berantai yang dikirim ke grup WhatsApp alumni kami ini berisi, maaf, ini baru dapat saya sampaikan kronologis kejadian uang CU Credit Union, Paroki Aik Nabara. Seluruh uang anggota CU PAN Paroki Aik Nabara, uang rencana pembangunan Paroki Aik Nabara, uang stasi PAN dan lain-lain dideposito di Bank BNI 28 miliar rupiah 50 juta rupiah. Lebih lanjut kronologisnya seperti ini. Di tanggal 20 Februari 2026, seorang pegawai Bank BNI datang menemui suster di Aik Nabara mengatakan bahwa bendahara lama sudah tidak bekerja lagi dengan alasan cuti, tapi tak kembali sampai sekarang. Sayalah penggantinya, katanya. Lantas suster Natalia kembali teringat beberapa hari sebelumnya, ada memberi sebuah surat yang diminta oleh bendahara lama dengan alasan untuk diperbaharui dan sampai saat kejadian, surat itu tidak dikembalikan. Lalu suster Natalia langsung cek ke Bank BNI dan langsung cetak rekening koran. Ternyata uang tersebut sudah keluar dan ditarik oleh orang yang tidak diketahui sampai habis. Lalu suster Natalia menyampaikan kepada pengurus CU dan pastor paroki, serta langsung menjumpai pegawai BNI dan jawabannya akan kami telusuri kepada pegawai kami, katanya. Setelah ditunggu beberapa hari, kemudian langsung terjadi pertemuan kedua, bertemu dengan Kepala Cabang BNI Rantau Parapat, jawabannya secara lisan Kacap mengatakan, kami akan menelusuri, dan dari pihak pengurus CU membuat sebuah surat pernyataan pertanggungjawaban. Akan tetapi, pihak Bank BNI tidak mau menandatangani surat tersebut. Nah, selama 16 hari, pastor paroki, suster, dan pengurus CU sudah 6 kali mengadakan pertemuan dengan pihak Bank BNI, tetapi tidak membuahkan hasil yang kita harapkan. Tanggal 11 Maret 2026, pastor paroki Santo Fransiskus Asisi Aik Nabara bersama pengurus CU mengundang para anggota CU yang ada di Aik Nabara, Kota Pinang, dan Rantau Parapat untuk mengadakan rapat luar biasa, untuk menyampaikan kejadian tersebut dan mendiskusikan bersama langkah apa yang akan kita perbuat untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan tersebut. Kira-kira seperti itu. Lalu muncul ide untuk melakukan aksi ke pihak Bank BNI yang isinya, kembalikan uang kami. Akan tetapi karena surat baru masuk hari ini, maka pihak kepolisian menjawab menunggu sampai 3 hari baru bisa mengadakan aksi. Demikian Bapak dan Ibu secara singkat kronologisnya. Semoga kita dapat membantu. Terima kasih. Tak pelak, berita yang disebarkan ke WhatsApp grup kami ini menjadi pemantik diskusi yang luar biasa. Terjadi perdebatan panjang, mulai dari, mengapa bisa terjadi? Pasti ada pihak dalam. Masa bank sekelas BNI tidak ada konfirmasi saat ada yang melakukan penarikan uang sebanyak 28 miliar rupiah? Dan masih banyak lagi perdebatan yang muncul, bahkan sampai-sampai disandingkan dengan kasus yang masih viral di negeri ini, seperti kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Rismon sekarang sudah berdamai, dan bahkan dengan MBG alias makan bergizi gratis.
Kasus ini menjadi viral, bahkan setelah aksi unjuk rasa yang dilakukan umat dari Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Aiknabara di kantor BNI Cabang Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara, Kamis 12 Maret 2026, menghasilkan sejumlah penjelasan dari pihak bank terkait dugaan hilangnya dana milik gereja yang sebelumnya disebut bernilai miliaran rupiah. Dalam pertemuan dengan perwakilan umat, salah satu pihak dari BNI menyampaikan bahwa bank berencana mengembalikan dana nasabah sebesar 7 miliar rupiah terlebih dahulu pada bulan Maret ini. Pihak bank juga meminta pengurus paroki menyiapkan data-data nasabah lainnya yang terkait dengan persoalan tersebut. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk permintaan klarifikasi atas informasi dugaan hilangnya dana milik gereja yang sebelumnya disebut bernilai miliaran rupiah. Umat sebelumnya berkumpul di gereja paroki sebelum bergerak menuju kantor BNI Rantau Parapat Labuhan Batu, Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau LBH Gekira menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan hukum kepada pihak gereja dan jemaat jika diperlukan. LBH Gekira siap memberikan pendampingan hukum, kata Ketua LBH Gekira, Santrawan Paparang, Kamis 12 Maret 2026. Para umat berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum, sehingga tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah jemaat. Hingga saat ini, proses klarifikasi dan pengumpulan data terkait dana nasabah masih berlangsung antara pihak gereja dan pihak bank. Dari hasil perdebatan di grup WhatsApp kami, maka saya bisa menarik kesimpulan dari kasus di atas. Kasus ini memang menjadi polemik yang bakal berkepanjangan apabila pihak Bank BNI tidak cepat-cepat mengambil langkah penyelesaian. Begitu juga Paroki Santo Fransiskus Asisi Aiknabara harus gerak cepat dengan mendata jumlah umat yang kehilangan uang di Bank BNI. Pihak bank dan pihak gereja paroki Aiknabara harus mampu mengungkap siapa otak intelektual di balik raibnya uang nasabahnya ini. Karena tidak mungkin terjadi pencairan jika tidak ada orang dalam yang bermain, baik itu dari pihak bank maupun dari pihak pastoran atau pihak CU. Jadi, sebaiknya jangan ada kata kesepakatan setengah-setengah, karena ada kemungkinan pembayaran lainnya tidak jelas. Langkah kedua, lakukan pengaduan formal kepada pihak kepolisian atas kasus ini agar langsung ditangani oleh OJK, karena Otoritas Jasa Keuangan memiliki mekanisme berlapis untuk menelusuri aliran dana perbankan, terutama dalam kasus dugaan hilangnya dana umat, seperti yang dilaporkan terjadi di BNI Rantau Prapat terkait dana paroki Aiknabara yang mencapai 38 miliar rupiah pada Maret 2026. Karena OJK mampu melakukan beberapa langkah untuk mencari titik terang dari kasus ini, di antaranya. Pertama, melakukan audit investigatif dan pemeriksaan dokumen atau audit trail, di mana OJK akan meminta Bank BNI akan menyerahkan seluruh jejak audit atau audit trail dari rekening tersebut. Hal ini meliputi waktu penarikan, kapan tepatnya dana ditarik atau dipindahkan, metode transaksi seperti apa yang dilakukan, apakah dilakukan melalui penarikan tunai di teller, transfer via mobile banking, atau pencairan biliat deposito. Dan terakhir, verifikasi identitas. OJK memeriksa siapa yang menandatangani slip penarikan atau siapa yang memegang otoritas akses digital atau user ID saat transaksi terjadi. Kedua, penerapan prinsip Know Your Customer alias KYC. OJK akan meninjau apakah bank telah menjalankan prosedur KYC dengan benar. Jika dana ditarik dalam jumlah besar, di atas 100 juta atau 500 juta rupiah, bank wajib mendokumentasikan identitas penarik berupa KTP atau paspor, melakukan verifikasi wajah atau tanda tangan yang sesuai dengan spesimen awal. OJK akan mengecek apakah ada surat kuasa jika penariknya bukan pemegang rekening resmi. Ketiga, penelusuran melalui CCTV dan data biometrik. Jika penarikan dilakukan secara fisik di kantor cabang, maka pertama, OJK berkoordinasi dengan bank untuk memeriksa rekaman CCTV pada jam transaksi untuk mencocokkan wajah penarik dengan identitas yang dilaporkan. Kedua, jika menggunakan ATM, lokasi mesin dan rekaman kamera di mesin tersebut akan diperiksa. Keempat, berkoordinasi dengan PPATK
atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berhubung karena dana ini berjumlah besar sampai miliaran rupiah, maka untuk dana umat atau organisasi, OJK bisa bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dana hilir. Jika dana ditarik secara transfer, PPATK bisa melihat kemana saja uang tersebut mengalir, bahkan jika sudah dipindah tangankan ke beberapa rekening berbeda atau layering. Kedua, mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan atau TKM yang mungkin sudah terdeteksi sistem bank sebelum kasus ini mencuat. Kelima, lakukan pemeriksaan potensi fraud internal atau oknum bank, di mana dalam kasus ini tidak mungkin tidak ada orang dalam Bank BNI yang ikut bermain, hingga raibnya dana umat atau paroki. Sebab petugas Bank BNI yang pasti melayani transaksi tersebut. Pejabat Bank BNI yang memberikan otorisasi atau approval penarikan dana besar. Sehingga OJK dapat melakukan pemeriksaan apakah ada penyalahgunaan wewenang atau manipulasi sistem perbankan. Pertanyaannya, apakah pihak paroki sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian? Sebab dengan laporan ini, maka pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan apakah termasuk tindak pidana, kasus pencurian atau penggelapan, sehingga data perbankan yang sifatnya rahasia dapat dibuka demi kepentingan penyelidikan. Terakhir, sudahkah pihak paroki Aik Nabara meminta print out mutasi rekening koran? Karena di sana akan tertera secara detail, termasuk kode referensi transaksi dari bank untuk melihat kemana saldo tersebut didebet. Dengan berbagai opsi di atas, maka harapannya semoga kasus ini segera terang benderang dan semoga semua dana nasabah segera dikembalikan, karena uang tersebut bagaimanapun dikumpulkan dari hasil jerih payah nasabah. Semoga bank sekelas Plat Merah tersebut mengakui kelalaian mereka dan membayarkan penuh kerugian nasabah. Ini dari Askara. Dana miliaran Gereja Katolik diduga hilang. BNI lakukan investigasi internal. BNI akhirnya memberikan tanggapan terkait isu dugaan investasi fiktif yang mencuat di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun TikTok resmi Bank Negara Indonesia pada Jumat malam 13 Maret 2026. Dalam pernyataannya, BNI menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kekhawatiran yang muncul akibat beredarnya informasi mengenai dugaan kasus tersebut. Kami mohon maaf atas kekhawatiran terkait isu dugaan investasi fiktif di Rantau Prapat. Saat ini, BNI sedang melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh guna memastikan fakta secara objektif. BNI berkomitmen menjaga kepercayaan nasabah dan akan menindak tegas setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, tulis pihak bank dalam unggahan tersebut. Tanggapan ini muncul setelah beredarnya berita di TikTok yang diunggah oleh akun media Askara pada Kamis 12 Maret 2026. Berita tersebut telah dilihat lebih dari 135.000 kali dan memuat gambar rekaman aksi unjuk rasa umat dari Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Aik Nabara di kantor cabang BNI Rantau Prapat. Dalam aksi tersebut, umat menuntut klarifikasi terkait hilangnya dana milik gereja yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah. Dalam pertemuan antara perwakilan umat dengan pihak bank, salah satu perwakilan BNI disebut menyampaikan rencana pengembalian dana nasabah sebesar 7 miliar rupiah terlebih dahulu pada Maret ini. Selain itu, pihak bank juga meminta pengurus paroki menyiapkan data nasabah lain yang diduga terkait dengan persoalan tersebut. Aksi unjuk rasa diawali dengan berkumpulnya umat di gereja paroki sebelum bergerak menuju kantor BNI Rantau Prapat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pihak bank. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau LBH Gekira menyatakan kesiapan memberikan pendampingan hukum kepada pihak gereja dan jemaat apabila diperlukan. Ketua LBH Gekira Santrawan Paparang menegaskan pihaknya siap membantu proses hukum terkait persoalan tersebut. LBH Gekira siap memberikan pendampingan hukum, ujarnya pada Kamis 12 Maret 2026. Kasus ini masih menjadi perhatian publik, sementara BNI menyatakan proses pemeriksaan internal masih berlangsung guna memastikan fakta secara objektif serta menjaga kepercayaan nasabah. Semoga kasus ini bisa segera selesai. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Walaupun pohon zaitun mengecewakan, walaupun ladang-ladang tak menghasilkan, walaupun pohon anggur tak
berbuah, tak ada lembu di kandang. Ku tetap percaya kepadamu dewaku, dan takkan ku ragukan kasih-Mu Bapa. Ku tetap setia kepadamu Rajaku, ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku. Walaupun usaha mengecewakan, walaupun pekerjaan tak menghasilkan, walaupun bisnis hancur berantakan, tak ada uang di tangan. Ku tetap percaya kepadamu dewaku, dan takkan ku ragukan kasih-Mu Bapa. Ku tetap setia kepadamu Rajaku, ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku. Ku tetap percaya kepadamu dewaku, dan takkan ku ragukan kasih-Mu Bapa. Ku tetap setia kepadamu Rajaku, ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku. Ku tetap percaya kepadamu dewaku, dan takkan ku ragukan kasih-Mu Bapa. Ku tetap setia kepadamu Rajaku, ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku.